Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Nur Samsiah dan dua teman saya, Neni Nur Afifah dan Nadia Destriana. Baik, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan tentang inovasi pembelajaran akidah akhlak di MI atau SD. Baik, yang pertama tentang pengertian inovasi pembelajaran akidah akhlak di MI atau SD. Jadi, inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dirasakan baru oleh individu atau unit adopsi. Ada 5 karakteristik yang menentukan tingkat inovasi yang diadopsi. Yang pertama, keuntungan relatif. Kedua, kompatibilitas atau kesesuaian. Yang ketiga, kompleksitas. Yang keempat, trialibilitas atau dapat diuji cobakan. Dan yang kelima, observabilitas. Inovasi pendidikan karakter di Indonesia masih dirasakan baru oleh anggota sistem sosial sekolah, karena pendidikan karakter baru dimunculkan secara sistematis tertulis melalui Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP yang dibuat oleh guru pada tahun 2011 melalui KTSP pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya di MI melalui aspek akhlak. Sedangkan pembelajaran akidah akhlak merupakan suatu kegiatan belajar mengajar yang di dalamnya guru memberikan bimbingan keagamaan berupa akidah dan akhlak. Secara nasional, pendidikan akidah akhlak merupakan suatu sarana pendidikan agama Islam yang di dalamnya terdapat bimbingan dari pendidik kepada peserta didik agar mereka mampu memahami, menghayati, dan meyakini kebenaran ajaran agama Islam, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan proses belajar mengajar di kelas, peran dan figur pendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi titik sentral. Proses pembelajaran yang diterapkan tidak hanya mengedepankan aktivitas pendidik saja, tetapi terfokus dan berorientasi kepada peserta didik sebagai subjek dalam belajar. Sehingga dengan menerapkan pembelajaran yang mengedepankan peserta didik dapat mendorong peserta didik untuk berkreasi, berinovasi, dan berperan aktif dalam proses pembelajarannya. Saya, Neni Nur Afifah, mau melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan dan fungsi pembelajaran akidah akhlak di MI atau SD. Tujuan dari pembelajaran akidah akhlak yang pertama yaitu agar peserta didik memiliki pengetahuan, penghayatan, dan keyakinan yang benar terhadap hal-hal yang harus diimani sehingga dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, agar siswa memiliki pengetahuan, penghayatan, dan keinginan yang kuat untuk mengamalkan akhlak yang baik dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan akhlak yang buruk, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, antara manusia, maupun hubungannya dengan alam lingkungan. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu fungsi pembelajaran akidah akhlak. Fungsi dari pembelajaran akidah akhlak yang pertama yakni memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada siswa agar mau menghayati dan meyakini dengan keyakinan yang benar terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qadarnya. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada siswa agar mau menghayati dan mengamalkan ajaran Islam
tentang akhlak baik yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah maupun manusia dengan dirinya dan manusia dengan alam lingkungannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam inovasi pembelajaran akidah akhlak di SDMI. Yang pertama, identifikasi kondisi sosial melalui data pribadi siswa dan keluarga. Dari data sosial tersebut, guru dapat mengetahui tentang latar belakang keluarga, status sosial, pekerjaan orang tua, dan kebiasaan adat istiadat yang berlaku. Melalui pemetaan kondisi sosial, guru dapat merancang pembelajaran sesuai dengan latar belakang sosial peserta didik. Yang kedua, dengan adanya dialog di awal tahun pelajaran atau di awal semester dengan siswa. Melalui keterlibatan siswa, guru akan mengetahui apa saja materi yang akan diajarkan kepada siswa. Dengan mengetahui kebutuhan tersebut, guru dapat mendesain pembelajaran yang efektif dan dapat diterima oleh siswa. Yang ketiga, pada setiap proses pembelajaran, aktivitas siswa lebih ditonjolkan. Maksudnya, ketika siswa belajar, guru mengamati dan meluruskan apabila siswa mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, menggunakan lingkungan dan bahan-bahan yang ada di sekitar kita sebagai media pembelajaran, seperti media audio dan media cetak. Media audio contohnya seperti kaset audio ataupun CD, dan media cetak contohnya seperti buku pelajaran maupun majalah. Adapun juga implementasi pembelajaran akidah akhlak di SD maupun MI. Yang pertama, pembelajaran akidah akhlak bukan hanya sekedar pelajaran agama, tetapi juga menerapkan pola hidup yang agamis untuk siswa. Yang kedua, implementasi pendidikan karakter pada perencanaan mata pembelajaran akidah akhlak masih bersifat mengkarakteran perencanaan pembelajaran dan belum menunjukkan perencanaan pembelajaran yang berkarakter. Dan yang terakhir, implementasi dalam pelaksanaan masih bersifat konvensional.